Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Larasati, NPM 19111100440. Dan teman saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Rospita, NPM 19111100426. kami dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi PGMI semester 3 kelas C dari kelompok 11 akan menjelaskan materi fikih MI tentang jual beli. Yang pertama akan dijelaskan oleh Tiara. Pengertian jual beli. Pengertian jual beli dalam kitab Kifayatul Akhyar karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini diterangkan lafaz ba. Menurut lughat artinya memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. Baik menurut syara, jual beli artinya membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain. Yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh syara. Menurut kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dijelaskan, menurut bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu. Dalam kitab fikih muamalah karangan Dimyauddin Juwaini diterangkan secara linguistik al-bai' atau jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan menggunakan cara tertentu. Di sini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah syihat atau ungkapan ijab dan qabul. Sedangkan dalam kitab fikih sunnah, buah karya Syekh Sabit Muhammad At-Tihami terangkan, jual beli menurut pengertian bahasanya adalah saling menukar. Dan kata al-bai' atau jual dan syirah atau beli biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan. B. Landasan hukum jual beli. Abdul Ar-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa hukum jual beli bersifat kondisional, yakni bisa al-ibaha atau boleh, wajib, haram, dan mandub atau sunnah. Al-ibahah merupakan hukum dasar dalam jual beli, yakni jual beli hukumnya netral karenanya bisa jatuh ke makruh, sunnah, wajib, dan bisa juga haram, tergantung latar belakangnya. Seseorang melakukan transaksi dengan tidak bermaksud apa-apa, hanya sekedar iseng, hal itu dihukumi al-ibahah. Pemahaman Abdul Ar-Rahman dalam memahami hukum jual beli al-ibahah didasarkan pada ayat-ayat di bawah ini, yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dasar hukum landasan syara jual beli adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dasar dari Al-Quran, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Surah An-Nisa ayat 29. Yang kedua berlandaskan oleh al-hadis dari Rifa'ah ibnu Rafi radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.
Hadis riwayat Bazar, Hakim menyahikannya dengan Rifa'ah ibnu Rafi. Maksud dari mabrur dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. Yang ketiga ada ijma. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka hukum dari jual beli adalah halal atau boleh. Adapun hukum-hukum lain jual beli, yang pertama ada mubah atau boleh. Ialah asal hukum jual beli. Yang kedua ada wajib, seperti wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa. Begitu juga qadhi menjual harta mufilis atau orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya, sebagaimana akan datangnya keterangannya tentang muflis. Yang ketiga haram, sebagaimana yang telah lalu apa-apa jual beli yang terlarang. Keempat sunat, seperti jual beli kepada sahabat atau pamili yang dikasihi dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu. Rukun jual beli. Rukun adalah hal-hal yang harus ada dan terpenuhi dalam pelaksanaan transaksi jual beli. Rukun jual beli ada 3. Yang pertama akid atau pihak yang bertransaksi. Yang kedua ada ma'qud, alai mencakup barang yang jual dan harganya. 3 sihat, ijab qabul atau ucapan serah terima dari penjual dan pembeli. Selanjutnya, syarat jual beli. Syarat adalah hal-hal yang harus ada atau dipenuhi sebelum transaksi jual beli. 1. Syarat penjual dan pembeli atau pihak yang bertransaksi atau akid adalah 1. Berakal agar tidak terkecoh orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. 2. Dengan kehendak sendiri jadi bukan karena paksaan. Ketiga, tidak mubazir atau pemboros. Keempat, balik yaitu berumur 15 tahun ke atas atau dewasa. Yang kedua, syarat barang yang diperjualbelikan atau objek jual beli atau maqhud alaih. Pertama, suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan. Kedua, ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ketiga, barang itu dapat diresahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diresahkan kepada yang membelinya. Keempat, barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan. Kelima, barang tersebut diketahui oleh si penjual dan pembeli. Zat, bentuk, ukuran, sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh. Syarat yang ketiga yaitu syarat ucapan serah terima atau ijab dan qabul. Ijab qabul dapat dilakukan dengan kata-kata menyerahkan dan penerimaan atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi atau nota dan lain sebagainya. Ijab adalah perkataan penjual umpamanya saya jual barang ini sekian, qabul adalah ucapan si pembeli saya terima, saya beli dengan harga sekian. Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka, sedangkan suka sama suka tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu tergantung pada hati masing-masing. Ini dapat kebanyakan para ulama, tetapi Imam Nawawi, Utawi Bagawi, dan beberapa ulama yang berpendapat bahwa lafaz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat kebiasaan saja. Apabila menurut telah berlaku bahwa hal yang seperti itu sudah dipandang sebagai jual beli, maka itu sudah cukup karena tidak ada suatu dalil untuk mewajibkan lafaz. Menurut ulama yang mewajibkan lafaz-lafaz itu diwajibkan mandi berapa syarat. Pertama, kewajiban ijab dan qabul. Berhubungan artinya salah satu dari keduanya pantas menjadikan jawaban dari yang lain dan belum berselang lama kedua makna
keduanya dalam mufakat sama walau lafaz keduanya berlainan ketika keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain. Seperti katanya kalau saya jadi pergi saya jual barang ini sekian. Keempat, tidak berwaktu sebab jual beli waktu seperti sebulan atau setahun tidak sah. Selanjutnya jual beli yang dilarang. Jual beli batil adalah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna. Sedangkan jual beli fasid adalah akad yang secara syarat rukun terpenuhi menurut mayoritas ulama. Kedua akad ini dilarang serta tidak diakui adanya perpindahan kepemilikan. Contohnya sebagai berikut. 1. Terlarang karena kurang syarat atau rukun jual beli. Sistem ijon belum jelas barangnya, jual beli ini dilarang karena barang yang akan dibeli masih samar. Kedua, jual beli anak binatang ternak yang masih di dalam kandungan. Jual beli ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak juga. 3. Jual beli sperma hewan. Jual beli ini sperma hewan seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Keempat, jual beli barang yang belum dimiliki. Selanjutnya jual beli sah tapi terlarang. Adapun jenis-jenis jual beli yang sah tetapi terlarang sebagai berikut. 1. Jual beli pada waktu khutbah atau salat Jumat bagi laki-laki. Kedua, jual beli dengan niat untuk ditimbun saat masyarakat membutuhkan. Ketiga, jual beli yang tidak mengetahui harga pasar tempat jual beli, yang masih tawaran orang lain. Terima jual beli untuk kemaksiatan. Selanjutnya, hikmah dari mempelajari materi jual beli. Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan untuk hambanya, yang membawa hikmah bagi manusia di antaranya. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara batil. Penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan rezeki. Allah membutuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Itulah penjelasan dari kelompok 11. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.